Saya sampai ke Maroko tahun 2004. Saya masuk. Ternyata Maroko juga kejamnya luar biasa. Beasiswa saya 1 bulan 800 dirham. Mata uangnya dirham. Lebih kurang $100. Kalau sekarang 1,5 juta. Dan saya tinggal di asrama. Maka saya gratis, nggak bayar asrama dan makan gratis. Asramanya ada 2 gedung besar. Gedung sebelah kanan itu orang-orang putih semua, Indonesia, Malaysia, lalu kemudian yang ada dari negara-negara Arab, lalu kemudian yang kiri ini dari Afrika, Burkina Faso, Nigeria, Mauritania. Saya tinggal milih di asrama sekamar dengan orang Afrika. Kenapa saya bersama mereka? Karena orang Afrika ini pengalaman saya orangnya lebih baik, komunikasinya nggak sombong, dan di tengah mereka saya terasa lebih putih. Nah, jadi saya satu asrama. Saya pernah satu asrama dengan orang Mauritania. Saya pernah satu asrama, satu kamar dengan orang Madagaskar, orang Kristen. Saya pernah satu kamar dengan orang orang Guinea. Setelah satu kamar dengan orang Guinea, Muslim. Dia tanya, where are you come from? Dia bahasa Inggris. Saya bilang, Indonesia. Oh, dia bilang, in all of the world, di dunia ini semuanya 4 Guineas. Di dunia ini ada 4 Guinea, dan 1 Guinea ada di kampung kamu. Saya kaget. Dia bilang ada 4 Guinea di dunia. Negara saya Guinea, satu lagi Guinea Bissau, satu lagi Guinea Conakry, dan satu lagi adalah di kampung kamu. Apa namanya? Papua New Guinea. Ternyata saudara kita Papua itu masih suku dengan mereka yang ada di Guinea. Dia baik sekali. Pagi-pagi dia tawarkan saya sarapan. Dia ambil roti, dia belah, dia ambil sarden 1 kaleng, dia masukkan, dia pencet, langsung dia baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya coba, enggak masuk. Kita masih perlu oseng-oseng, sambal terasi, pakai tahu tempe. Memang masalah makanan ini. Saya tinggal di asrama, orang Maroko semuanya makan gandum. Saya tetap beli beras. Saya datang bawa beras 1 kilo. Teman saya yang dari Pakistan namanya Amar, yang dari Bangladesh namanya Abu Ahmad, ngejek saya. Abdul Somad, kamu masih makan nasi? Kami di Maroko sudah nggak makan nasi lagi. Saya bilang, saya nggak bisa kalau nggak makan nasi. Perut saya kenyang tapi otak saya nggak jalan. Seminggu setelah itu pas saya berdiri di kamar, saya lihat mereka di bawah mikul beras. Saya turun ke bawah. Kamu berdua Abu Ahmad dengan Ammar, kemarin kalian ngejek saya bawa 1 kilo beras. Kenapa sekarang kamu bawa ini 1 karung beras? Kata mereka, Abdul Somad, kita ini orang Asia, kalau nggak makan nasi, otak kita nggak kerja. Jadi masalah makanan, adik-adik dari sekarang biasakan makan gandum supaya nggak susah kayak saya dulu makan nasi. Nah, setelah itu saya pulang ke Indonesia. Cita-cita saya dulu tidak pernah tabligh akbar di tengah lapang orang ramai, nggak ada di pikiran saya. Pikiran saya dulu simple saja. Saya mau S1, habis S1 S2, habis S2 S3. Setelah S3 saya mau jadi dosen. Setelah itu saya punya duit gaji. Setelah itu saya mau membahagiakan ayah dan ibu saya. Cita-cita tertinggi saya bukan dosen, bukan ustadz, bukan apapun. Saya cuma mau membahagiakan orang tua. Ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hidup saya skenarionya luar biasa. Sama seperti judul lagu, jatuh bangun aku mengejarmu. Saya pulang dengan membawa 2 ijazah. Sebelah kiri LC, sebelah kanan MA. LC, MA. Lagi cemas mencari anak gadis. Enggak ada satupun orang yang mau memberikan anaknya ke saya, karena dia takut anaknya enggak makan. Karena saya bukan orang kaya. Akhirnya saya merantau ke Brunei Darussalam.
saya buat surat lamaran kerja, masih saya simpan sekarang di file laptop saya. 17 lamaran, satu pun nggak ada yang nyangkut. Akhirnya saya pulang, kata ibu saya, kau pulang aja, kau ngajar di kampung halaman. Setelah saya pulang, saya ikut tes dosen, saya lulus tahun 2009, PNS Fakultas Usuluddin, ngajar mata kuliah hadis. Karena S2 yang saya tulis itu 600 halaman, judul tesis S2-nya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Periwayat hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik yang didhaifkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Du'afa wal Matrukin sebanyak 62 perawi. Diterima, disidangkan. Saya selesai sidangnya pada bulan November 2006. Jadi S2 saya selesaikan setahun 11 bulan. Kenapa bisa cepat? Karena ancaman kalau beasiswa putus nggak makan. Jadi ternyata, mohon maaf, anjing herder yang lari kencang dengan orang yang lari biasa itu yang bisa mengimbangi. Siapa yang mau lomba lari kencang, cobalah dikejar anjing herder, insya Allah cepat. Makanya kalau ada sekarang saya ketemu dengan mahasiswa, saya masuk kampus, pas nanya sama mahasiswa, kamu semester berapa? Semester berapa? 4. Masa 4? 14. Kok bisa semester 14? Bukunya bahasa Indonesia, dosennya orang Indonesia, belajarnya di Indonesia, pulang kampung tiap Sabtu. Kok bisa 14 semester nggak selesai? Karena nggak dikejar anjing. Nggak ada yang dikhawatirkan. Putus uang, kos-kosan nggak ada, uang nggak ada, passwordnya tinggal 3 huruf, mbok, mother. Maka kalau mau adik-adik semangat belajar, nanti kasih tahu sama orang tua, ayah, ibu, izinkan aku pergi sejauh mata memandang, jangan kirim uang selama 4 tahun. Kalau aku nggak kirim kabar, sholat ghaib, berarti sudah mati. Saya nggak suka dengan anak-anak muda karena menerima uang dari orang tua, gaya-gayaan di kampus, bawa motor, knalpotnya disunat, bunyi knalpotnya, beb 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 beb. Setiap ketemu sama mahasiswa, beb. Alhamdulillah di Ma'had Tahfiz Yambo Al-Quran semuanya laki-laki, ustaznya laki-laki. Berarti kalian sama dengan saya. Saya 4 tahun di Mesir gak pernah pacaran, gak pernah kenal sama perempuan. Kenapa? Karena mahasiswa Indonesia cuma 2.474 orang. Laki-lakinya perempuan cuma 300 orang. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Adik-adikku sekalian, kalian jangan berkecil hati, nggak usah pikirkan omongan orang. Kalau kalian keluar nanti orang pasti akan nanya, sudah punya pacar belum? Belum. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Jangan hiraukan. Terus apa jawaban kami? U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Kalau dia terus ngejek juga, jawab lembut saja, bacakan pepatah, anjing menggonggong, kabilah berlalu. Apa? Kau bilang aku anjing? Iya, kau anjing Ashabul Kahfi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, adik-adik sekalian, kalian belajar aja yang serius, ngapal Quran nggak bisa Ustadz. Kemarin kami pulang, kalian pulangnya cuman 10 hari Ramadan, 10 hari Syawal, 20 hari dalam setahun. Iya, tapi pas kemarin pulang bertamu ngelihat wajah dia. Bagaimana cara melupakannya Pak Ustadz?
kalian paling mudah melupakan. Kenapa? Karena sebelum tidur malam kalian pejamkan mata. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'datan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna ma'adza arada Allah bi hadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Lama-lama dia hilang. Enggak juga hilang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalian belajar yang serius, murojaah serius, gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit. Setelah itu kalian insya Allah jadi apapun bisa. Nanti ada di antara adik-adik saya ini yang akan jadi polisi jenderal bintang 4, polisi penghafal Quran. Kalian jadi babinsa, babin kamtibmas dan komandan tentara, panglima yang hafal Quran. Kalian akan ada pilot. Saya bermimpi nanti kalau saya naik pesawat, saya tidak lagi mendengar suara musik lagu-lagu di dalam pesawat, tapi yang saya dengarkan adalah suara tarannum Al-Quran. Kenapa? Karena pilotnya adalah penghafal Al-Quran. Saya memimpikan nanti ketika sedang sholat di masjid, saya tidak lagi disuruh maju ke depan. Sekarang kalau ada acara pengajian, ada Kapolres, ada polisi, ada tentara, ada dandim, ada danramil, ada bupati, ada wali kota, selalunya ustadz disuruh ke depan. Saya bermimpi di masa akan datang ketika sedang berbaris, bupati, wali kota, gubernur tidak lagi memerintahkan orang lain, dia sendiri yang akan maju ke depan. Dan ketika ditanya siapa dia, dia adalah bupati, gubernur, wali kota, alumni yang boh Al-Quran. Kalau Indonesia ini semakin banyak penghafal Al-Quran, maka insya Allah Indonesia menjadi mulia. Kertas jadi mulia karena Al-Quran. Gua, begitu banyak gua di Indonesia yang bagus-bagus, tapi gua yang paling dicari orang adalah gua yang di dalamnya turun Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya 5 ayat yang turun di gua itu, tapi gua itu dicari-cari orang. Di antara semua bulan, bulan apa yang paling mulia? Bulan yang ada Al-Quran di dalamnya. Disebutkan satu bulan, nggak ada bulan Muharram, nggak ada bulan Sya'ban. Yang ada adalah Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Ramadan, mulia karena Al-Quran. Gua Jabal Nur mulia karena Al-Quran. Kertas mulia karena Al-Quran. Manusia mulia karena Al-Quran. Indonesia insya Allah dijaga Allah kemuliaannya karena semakin banyak penghafal Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di Indonesia dari Sabang sampai Papua, sanadnya tersambung kepada Mbah Arwani Kudus, sampai kepada Imam Hafs an Asim, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Utsman, sampai ke Sayyidina Zaid bin Thabit, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran gak pakai guru, sesat menyesatkan. Download Quran di google.com, baca Quran sendiri. Alama, tulisannya alama. Kenapa? Karena baca Quran tidak berguru. Al-Quran bukan kertas yang turun dari langit. Al-Quran adalah suara. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang membacakan Al-Quran. Jibril membacakan, Nabi mendengar. Nabi membaca, sahabat mendengar. Sahabat membaca, tabi'in mendengar. Tabi'in mendengar, tabi'in mendengar.
para guru-guru kita membacakan Al-Quran. La ta'manna ala Yusuf bismillahi majreha a'jamiyyu wa arabi alif lam mim. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi komplain ke guru mengajinya. Dia bawa Al-Quran 2. Kenapa yang ini dibaca alam nasrah? Kenapa ini dibaca alif lam mim? Tulisannya sama. Kata gurunya, karena Al-Quran turun bukan kertas, bukan tulisan, tapi Al-Quran turun adalah suara. Andai terbakar semua Al-Quran yang ada di perpustakaan, andai hancur semua Al-Quran, Al-Quran tidak hilang. Kenapa? Karena Al-Quran ada di hati para santri yang buh Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itulah yang paling indah di antara semua terindah. Begitu jam 2 malam orang tuanya bangun, dia dengar suara. Loh, jam piro iki mas? Masih jam loro, masih jam 2. Kenapa suara mikrofon masjid toa sudah bunyi? Bukan dari masjid. Terus dari mana? Anak kita di sebelah sedang murojaah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata si ibu mertua? Lihat tuh mantu kita, baru pertama dia menikah sudah mengajarkan Al-Quran. Kamu sudah 30 tahun jadi suamiku, nggak pernah jadi imam Al-Quran. Pelan-pelan mereka melihat pintu kamar anaknya terbuka sedang tahajud. Begitu dilihat, rupanya TV belum mati. Karena mantunya bukan alumni dari Yambo Al-Quran. Kalau dia alumni Yambo, dia pasti bangun tahajud malam. Karena dia sudah terbiasa bangun tahajud malam. Dia pasti akan murajaah, mengulang hafalannya. Adik-adikku sekalian, kalian orang paling beruntung, kalian orang paling mulia. Andai waktu boleh terulang kembali, seandainya lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tidak bisa terulang. Ala laitasy syababa ya'udu yauman, andai masa muda bisa kembali. Kalaulah umur saya mundur lagi kelas 6 SD. Seandainya saya sekarang ini kelas 6 SD ini, nanti mau tamat SD bulan Mei 2025. Lalu Ustadz mau kemana? Saya mau jadi santri penghafal Quran yang boh Al-Quran. Kenapa? Tapi Ustaz kan nggak bisa lagi. Saya nggak bisa lagi belajar di Yambu Al-Quran karena umur saya sekarang udah berapa? 27 apa berapa? Umur ini kan bukan masalah angka, umur ini masalah rasa, guys. Saya nggak bisa lagi masuk Yambu, tapi anak saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, nanti saya mau masukkan ke Yambu Al-Quran. Saya kirim jadwal ke istri saya. Jadwal saya selama 4 hari di Jawa Tengah, mulai start pertama hari ini Jumat, Sabtu, Ahad, Senin baru saya pulang. Gak boleh lebih dari 4 hari. Kalau lebih 4 hari dikhawatirkan buka cabang. Saya kirim ke istri saya. Aku 4 hari di Semarang, ini jadwalnya. Lalu dia lihat, oh ada di Yambu, nanti anak kita sekolahkan ke Yambu. Itu sudah janji. Kalau panjang umur saya yang akan mengantarnya ke Yambu. Kalau umur saya tidak panjang, insya Allah semua sudah mendengar saksi. Sampaikan, ingat dulu Ustaz Somad pernah ngomong bahwa ingin anaknya supaya kalau dia ngapal Quran, sanad Qurannya tersambung ke Mbah Arwani Kudus. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi.
Memang saya nggak pernah ketemu dengan Mbah Arwani, tapi saya selalu mendengar namanya disebut-sebut para penghafal Quran. Kalaupun sanad keilmuan saya tidak tersambung, tapi saya ingin sanad keilmuan hafalan anak saya Al-Qurannya nyambung sehingga dapat syafaat. Penghafal Quran ini bisa memberikan syafaat. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, dan orang yang menghafal itu pun bisa memberikan syafaat. Nanti adik-adik sekalian memberikan syafaat, tentu saja ring satu orang-orang yang terdekat dengan kalian. Siapa yang pertama kalian berikan syafaat ketika Allah bertanya kepada kalian, hai penghafal Quran, siapa yang mau kalian berikan syafaat? Kalian akan berikan ke ibu kalian, ke ayah, ke istri, ke anak, ke mertua. Setelah semuanya dapat, mudah-mudahan ada di antara kalian yang masih ingat. Oh, satu lagi belum. Siapa? Ustaz Somad. Mudah-mudahan di antara 1.200 santri ada yang ingat dengan Ustaz Somad, insya Allah. Dari bunyi aminnya kelihatannya nggak banyak yang setuju. Bukan begitu Ustaz, mereka orangnya tawadhu, rendah hati. Selama 1 tahun di pondok, keluarnya cuma 20 hari. Kalian selamat dari YouTube, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, WhatsApp. Kalian selamat dari mata yang melihat perbuatan maksiat. Masa Ustadz Somad? Ustadz Somad kan Ustadz. Masa Ustadz Somad matanya nggak terjaga, nggak terpelihara? Kalau Ustadz ngisi pengajian, perempuan kan nutup aurat. Memang betul. Tapi saya hari ini sudah 2 kali naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Jakarta transit 2 jam. Dari Jakarta ke Semarang. Selama di pesawat, tadi saya nunduk waktu mau masuk pesawat, nunduk. Dia kan tetap nanya, Bapak kursinya nomor berapa? Adik-adik sekalian, matanya terjaga, terpelihara, maka insya Allah yang ada di mata kalian Al-Quran, yang ada di pikiran kalian Al-Quran, yang ada di hati kalian Al-Quran. Al-Quran yamshi alal ard, kalian adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu saya masih kecil, masih SD, di kampung saya ada penghafal Quran, diundang ke rumah, dikasih makan, dibawa masuk ke kamar, dibawa jalan ke dapur, dibawa jalan. Saya nggak ngerti, saya tanya, kenapa dia dibawa ke ruang tamu, dibawa ke kamar? Untuk ngambil barokah Al-Quran, bekas tapak kakinya, bekas dia duduk, bekas minumnya, bekas makannya. Begitulah orang di kampung saya memuliakan Al-Quran. Selama kalian memuliakan kalam Allah, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Manusia mati meninggalkan hutang. Tapi adik-adik sekalian, kalian meninggalkan nama yang baik. Nama ayah kalian berubah. Itu ayah siapa? Ayah penghafal Quran. Itu ibu siapa? Ibu penghafal Quran. Itu istri siapa? Istri penghafal Quran. Itu anak siapa? Anak penghafal Quran. Nama saya yang selama ini panggil orang Ustadz Abdul Somad, tapi nanti pulang dari sini tanya, itu siapa? Itu Ustadz Abdul Somad yang menyampaikan tausiah pada penghafal Al-Quran, menempel Al-Quran. Jadi adik-adik sekalian, sesuai dengan nama-nama Yemen, ada di antara kalian yang dapat belajar nanti ke Darul Hadis. Ada yang belajar ke Darul Mustafa Habib Omar bin Hafiz. Ada yang belajar ke Rubat Tarim Habib Salim Syatiri. Ada yang belajar ke Ma'had Imam Asy-Syafi'i. Ada yang belajar ke Ahqaf University, ke Al-Azhar Kairo. Ada satu tempat khusus belajar qiraat saja, qiraat Imam Hafs an Asim, qiraat Imam Qumbul, qiraat Ibni Katsir, qiraat Warsh. Mereka akan belajar sampai akhirnya pulang, dan semuanya akan mendirikan yambuk 1000 yambuk di Nusantara insyaallah.
sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yambuk tidak pernah Yambuk 1, Yambuk 2, tapi Yambuk menurut tempatnya. Yambuk Menawan, Yambuk dan tempat-tempat lainnya. Saya bermimpi, maka insya Allah ada Yambuk di kampung halaman saya, ada Yambuk di Papua, ada Yambuk di Amerika. Supaya apa? Apalagi yang ganteng-ganteng ini dapat beasiswa ke New York, dapat beasiswa ke ANU itu apa Pak Ustaz? Australia National University. Siapapun bisa. Orang sekarang begitu bangganya kalau anaknya SMP dan SMA. Anak saya di SMA plus, anak saya di SMP. Anak kamu bangga di SMP, enggak masalah, tapi jangan menyepelekan penghafal Quran. Mereka di pondok menghafal 30 juz Al-Quran di kepalanya. Di samping itu dia menghafal lagi tasrif, nahu, sorab. Hitunglah pelajaran di SMP cukup dengan 5 jari. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi di pondok pesantren, nahu, sorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, arud qawafi, hadis, ilmu hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis. Belum lagi Al-Quran. Bapak ibu dimanapun berada, cari anak kalian yang paling cerdas, yang IQ-nya paling tinggi, itulah yang kalian masukkan ke pondok tahfiz Quran Yambuk Al-Quran Menawan. Ini sekarang banyak orang anaknya nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP plus, nggak diterima di mana-mana, baru dia bawa ke pondok. Oh, pikir pondok tempat pembuangan sampah. Setelah anaknya nakal di pondok karena nggak bisa belajar, nggak nangkap, baru dikatakan pondok tempat nakal. Anakmu nakal sebelum masuk pondok, mas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga adik-adik semua dari perbuatan maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu kemudian apa kata dia? Bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Allah tidak akan mungkin menempatkan permatanya di atas tanah yang kotor, maka muliakan cawannya, muliakan cangkirnya, muliakan gelasnya, barulah air zam-zam dituangkan ke dalamnya, barulah diminum terasa nikmat segarnya. Kita ini masih manusia, nggak ada yang luput dari dosa. Jadi kalau ada di antara adik-adik mengatakan, saya ini masih buat dosa Pak Ustadz, berarti kamu masih manusia. Saya ini dosa terus, berarti setan. Saya ini nggak pernah buat salah Pak Ustadz, saya ini betul terus, berarti kamu sudah sejajar dengan malaikat Jibril. Kita ini kadang silap, kadang salah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 3 kurang 15, sekarang sudah jam 4 kurang 15. Ternyata saya sudah berdiri 1 jam. Jadi rupanya kalau kita berdiri di depan orang-orang yang hatinya bersih, penghafal Quran, itu berdiri pun nggak terasa. Tapi kalau kita berdiri di tempat orang yang hatinya kotor, pikirannya suntuk, bawaannya ngantuk. Saya seingat saya dulu kalau di pondok, banyak santri yang nggak bisa tegak kepala, nunduk aja, entah karena hafalannya berat atau karena digoda setan. Tapi di Yambuk saya lihat semuanya cerah, semuanya cerdas, semuanya semangat. Salamnya pun semangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat terus sampai akhirnya kalian adalah anak-anak yang sukses, tongkat pelanjut perjuangan Indonesia ke depan, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya ucapkan selamat Hari Guru. Semoga Bapak Ibu guru, pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan yang terus berjasa. Hidup boleh berhenti, tapi amal jariah kalian terus mengalir walau sudah mati. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya Abdul Somad mohon maaf kepada kiai, kepada majelis guru. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.